Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempraktikkan konseling kelompok berbasis daring. Sebelumnya kami ingin perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Sartika, berperan sebagai konselor. Dan perkenalkan, nama saya Indah Pratiwi, berperan sebagai konseli. Saya Nurul Amalia, berperan sebagai konseli. Saya Nur Alfia, berperan sebagai konseli. Saya Ahmad Firais, berperan sebagai konseli. Selamat menyaksikan video praktek kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam Bu, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Baiklah, hari ini kita kembali bertatap muka walau dibatasi oleh layar HP atau laptop. Tapi Ibu harap hal ini tidak menyurutkan semangat kita dalam mengikuti kegiatan ini. Nah, sebelumnya Ibu mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan kalian untuk bergabung dalam kegiatan konseling kelompok ini. Nah, agar kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apakah kalian sudah mengenal satu sama lain? Belum Bu. Oke, baiklah. Sekarang Ibu minta kalian perkenalkan nama kalian masing-masing dan juga kelasnya ya. Dimulai dari Makfirah, silakan. Nah, perkenalkan nama saya Makfirah, berasal dari kelas 12 IPA 4. Oke, selanjutnya Indah. Perkenalkan, nama saya Indah Pratiwi dari kelas 12 IPA 3. Oke, baik. Selanjutnya Amalia. Perkenalkan, nama saya Nurul Amalia dari kelas 12 IPS 1. Oke, selanjutnya Fiat. Perkenalkan, nama saya Nur Alfia dari kelas 12 S4. Oke, nah sekarang apakah kalian sudah mengenal satu sama lain? Ya Bu, sudah. Oke, kita buat kesepakatan waktu dulu ya. Berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk kegiatan konseling kelompok kita ini? Mungkin 30 sampai 40 Bu. Menit Bu. Oke, baik. Kesempatan kita itu waktu kegiatan kelompok kita itu 30 sampai 40 menit ya. Nah, sebelum kita melangkah ke tahap selanjutnya, terlebih dahulu Ibu sampaikan bahwa konseling kelompok merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada beberapa individu atau konseli yang tergabung dalam kelompok kecil dengan mempunyai permasalahan yang sama dan membutuhkan bantuan yang bermuara pada terselesaikannya masalah yang sedang dihadapi oleh segenap anggota kelompok. Nah, seperti yang Ibu sampaikan di grup WhatsApp bahwa Ibu mengadakan konseling kelompok ini karena permasalahan yang kalian alami itu sama, yaitu tentang masalah dalam pemilihan karir. Nah, dalam konseling kelompok itu terdapat beberapa asas. Yang pertama itu asas kerahasiaan, yaitu asas yang menuntut dirahasiakannya data atau keterangan yang konseli tidak boleh diketahui oleh orang lain. Jadi Ibu minta kalian yang ada di dalam room meeting ini
untuk tidak menceritakan apa yang kita lakukan di sini kepada orang lain. Nah, yang kedua itu asas kesukarelaan, yaitu asas yang mengkehendaki adanya kesukarelaan dan kerelaan konseli dalam mengikuti kegiatan, tidak merasa terpaksa. Nah, yang ketiga itu asas keterbukaan, yaitu asas yang mengkehendaki agar konseli bersikap terbuka dan tidak pura-pura dalam mengungkapkan keterangan atau informasi tentang dirinya. Nah, yang terakhir itu adalah asas konormatifan. Nah, asas ini menghendaki agar layanan atau kegiatan didasarkan pada norma-norma yang berlaku di masyarakat. Misalnya, tidak memotong pembicaraan orang sebelum diberi kesempatan. Nah, apakah kalian sudah paham? Paham, Bu. Ya, Bu, paham. Oke. Jadi peran ibu di sini sebagai konselor sekaligus pemimpin kelompok membantu kalian dalam menemukan solusi atas permasalahan yang kalian alami. Nah, sedangkan kalian sendiri sebagai konseli sekaligus anggota kelompok sebaiknya aktif dalam mengemukakan latar belakang dan mengkaji berbagai kemungkinan solusi atau jalan keluar atas permasalahan yang kalian alami. Nah, apakah bisa dipahami? Ya, Bu, saya siap. Saya akan berusaha aktif. Saya akan aktif dalam proses konseling ini. Oke, bagus. Nah, baiklah, sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya, kita ice breaking dulu. Ibu punya sebuah games namanya Jika Maka. Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Kelompok pertama itu kelompok Jika, yaitu anggotanya Makfira dengan Alfia. Nah, kelompok dua itu Maka, anggotanya itu Indah dan Amalia. Nah, apakah sudah dimengerti? Nah, adapun tata cara mainnya yaitu untuk kelompok Jika, kalian diungkapkan apa yang kalian pikirkan dan sebutkan dengan menggunakan awalan jika. Misalnya, jika saya tidur. Nah, kalimat tersebut akan disambung oleh kelompok Maka. Kelompok Maka silahkan sambung kalimat tersebut secara spontan sesuai apa yang kalian pikirkan. Nah, misalnya kelompok Jika tadi mengatakan, jika saya tidur, maka silahkan kelompok dua sambung, maka saya akan makan. Nah, apakah kalian sudah paham? Paham, Bu. Paham. Oke, kita mulai ya. Untuk Makfira silahkan sebutkan. Jika saya marah, Oke, kelompok Maka silahkan. Amalia. Maka saya akan tidur. Oke. Untuk selanjutnya kelompok Indah, kelompok Jika. Alfia. Mana Alfia? Silakan ungkapkan apa yang ada di pikiranmu. Jika saya ingin pergi ke pantai. Silakan lanjutkan Indah. Maka saya akan bahagia. Oke, bagus sekali. Nah, oke, Ibu rasa cukup. Kita lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, sebelumnya Ibu sampaikan kembali bahwa kegiatan konseling kelompok ini bertujuan untuk membantu kalian dalam menemukan solusi atas permasalahan yang sedang kalian alami. Ibu harap kalian bisa berpartisipasi aktif dalam kegiatan kita ini. Nah, kalian masing-masing mengungkapkan masalah apa yang sedang kalian alami, lalu kita akan bersama-sama mengkaji berbagai solusi atas permasalahan yang kalian alami. Apakah kalian setuju? siap, Bu. Setuju. Nah, Setuju. apakah kalian sudah siap untuk tahap selanjutnya? Siap, Bu. Siap, Bu. Oke. Nah, sekarang coba ceritakan apa yang mengganggu kalian saat ini.
Bisa dimulai dari Amalia. Sekarang saya sedang merasa sedih dan bingung, Bu. Sedih. Kalau boleh Ibu tahu apa yang menyebabkan kamu merasa sedih? Ya, Bu, saya sedih karena orang tua saya tidak setuju jika saya lanjut kuliah, Bu. Mereka menginginkan saya langsung kerja karena mereka tidak mampu membiayai kuliah saya, Bu. Dan hal itu membuat saya merasa bingung, Bu. Oke, baik. Ibu paham apa yang kamu rasakan. Nah, kalau Indah, apa yang sedang mengganggumu saat ini? Jadi begini Bu, sama seperti Amalia, saya sekarang sedang merasa sedih dan bingung. Orang tua saya menginginkan saya kuliah di jurusan keperawatan, sedangkan saya inginnya kuliah di jurusan keguruan, Bu. Jadi saya merasa bingung, mana yang harus saya pilih. Oke, baik, Ibu mengerti apa yang Indah rasakan. Nah, kalau Alfia bagaimana? Saya juga merasa sedih dan bingung, Bu. Orang tua saya menginginkan saya berkuliah di Universitas UIN, sedangkan saya menginginkan UNM. Alasannya karena UIN lebih dekat dengan rumah saya, Bu. Saya bingung harus memilih yang mana. Saya ingin berkuliah di UNM, namun saya takut mengecewakan kedua orang tua saya. Oke, Ibu paham apa yang kamu rasakan. Nah, kalau Makfira, apa yang mengganggumu saat ini? Begini, Bu, sama seperti mereka, Bu. Saya itu merasa sedih dan bingung. Nah, orang tua saya itu, Bu, tidak setuju jika saya kuliah di jurusan psikologi. Mereka itu, Ibu, ingin saya kuliah di jurusan manajemen. Padahal, Bu, saya tidak memiliki minat untuk kuliah di jurusan-jurusan yang berbau ekonomi, Bu. Oke, tampaknya ada perbedaan prinsip antara kalian dengan orang tua kalian dalam menentukan masa depan. Nah, lalu apa yang sudah kalian lakukan untuk mengatasi masalahmu dengan orang tuamu tentang pilihan ini? Kalau saya, Bu, saya sudah meyakinkan orang tua saya untuk tidak perlu khawatir karena saya sudah mengikuti seleksi beasiswa. Tetapi mereka masih belum yakin, Bu. Oke, yang lain bagaimana? Sama, Bu. Saya juga sudah berusaha, Saya tapi juga mereka sudah belum. mengikutinya, tapi mereka tetap saja belum setuju, Bu. Oke, baik. Ibu sangat memahami perasaan kalian. Lalu apa yang kalian inginkan dari permasalahan ini? Satu-satu ya. Kalau saya, Bu, saya ingin agar masalah ini selesai dan tidak mengganggu pikiran saya lagi, Bu, karena saya merasa terbebani, Bu. Oke, yang lain bagaimana? Saya juga, Bu, ingin masalah ini selesai agar saya tidak memikirkan masalah terus ini, Bu. Oke, bagaimana dengan Amalia sama Alfia? Sama seperti Ida dan Infira, Bu, saya juga tidak saya juga ingin agar masalah ini selesai agar tidak mengganggu pikiran saya, Bu. Alfia bagaimana? Sama, Bu. Saya juga ingin orang tua saya setuju dengan pilihan saya, Bu. Oke, jadi tujuan konseling yang ingin kita capai dalam konseling kelompok ini adalah kalian ingin terbebas dari perasaan sedih dan kebingungan. Nah, kalian juga ingin orang tua kalian setuju dengan pilihan kalian. Benar begitu? Iya, Bu, benar sekali, Bu. Benar. Baiklah. Nah, sekarang agar lebih memudahkan kalian dalam mencapai tujuan yang kalian ingin capai, bagaimana kalau kita membuatnya dalam bentuk skala. Misalnya,
kita membuatnya dalam skala antara 1 sampai 10, di mana angka 1 menunjukkan bahwa kalian sangat merasa kebingungan karena perbedaan pilihan dengan orang tua kalian. Nah, dan angka 10 menunjukkan kamu terbebas dari rasa kebingungan karena sudah mampu memutuskan pilihan karir ke depannya. Nah, dari 1 sampai 10 ini, menurutmu kalian berada di posisi mana? Kalau saya, Bu, mungkin 3, Bu. Oke, yang lain? Kalau saya, Bu, 2. Oke. Sama Indah sama Amalia bagaimana? Kalau saya, Bu, 2 juga, Bu. Oke. Amalia? Ya Bu, kita mungkin 3 Bu. Oke, baik. Bisa kalian gambarkan seperti apa kalian di posisi itu? Dimulai dari Amalia. Saya merasa kebingungan Bu dengan perbedaan pilihan guru. Perbedaan pendapat ini dengan saya antara mau atau mau bertahan dengan pilihan sendiri, Bu. Oke, yang lain? Indah, bagaimana Indah? Saya juga, Bu, merasa bingung dan sedih. Mau pilih pilihan sendiri atau ikut pilihan orang tua, Bu. Oke, bagaimana dengan Alfia? Saya juga, Bu, merasa bingung antara ikut pilihan orang tua atau pilihan saya sendiri. Oke, Pira, bagaimana Mak Pira? Sama, Bu, seperti mereka. Saya juga kebingungan. Baiklah, Ibu paham apa yang kalian rasakan. Lalu apakah kalian ingin tetap berada di posisi itu? Tidak, Bu. Saya ada di posisi yang lebih tinggi. Bagus, kalian ingin berada di posisi berapa? Saya 9, Bu. Oke, yang lain? 10, Bu. Yang lain? Saya juga 10 Bu. Oke, baik. Ibu punya sebuah pertanyaan keajaiban. Coba kalian bayangkan, kalian punya pulpen ajaib yang bisa mengabulkan segala permintaan yang kalian tulis. Nah, dan masalah tersebut bisa terselesaikan dalam hanya waktu semalam. Kira-kira apa yang kalian ingin tulis menggunakan pulpen ajaib tersebut? Dimulai dari Makfirah. Jadi, Bu, saya ingin menulis tentang di mana orang tua saya itu setuju dengan pilihan saya, Bu. Oke, yang lain? Amalia bagaimana? Apa yang ingin kamu tulis? Amalia? Kayaknya ini Amalia lagi gangguan jaringan. Kita lanjut ke Indah dulu, Indah. Sama Bu, saya juga ingin menulis tentang orang tua saya setuju dengan pilihan. Oke. Indah bagaimana Indah? Kalau saya, Bu, sama seperti yang lain, ingin menulis tentang orang tua saya setuju dengan pilihan saya, Bu. Oke, Alfia bagaimana? Apa yang ingin kamu tulis? Sama juga, Bu, saya ingin orang tua saya menyetujui apa yang menjadi keinginan saya. Oke. Nah, kalian sudah menyebutkan keajaiban yang ingin kamu capai dalam konseling ini. Nah, sekarang kalian coba ceritakan saat-saat di bagian mana dari keajaiban ini pernah terjadi, yaitu saat-saat di mana orang tuamu setuju dengan pilihanmu. Dimulai dari Alfia. Pernah, Bu, orang tua saya setuju pada saat pemilihan masuk SMA di sini, Bu. Padahal orang tua saya menginginkan saya masuk di SMA tempat kakak saya mengajar.
Oke, yang lain? Orang tua saya, kalau saya Bu, orang tua saya setuju ketika saya memilih SMA. Padahal mereka menginginkan saya memasuki SMK agar saya bisa langsung bekerja setelah lulus. Oke, selanjutnya Indah. Bagaimana? Kalau saya Bu, orang tua saya pernah setuju ketika saya memilih masuk SMA biasa, padahal mereka menginginkan saya masuk di sekolah farmasi, Bu. Oke, kalau Vira bagaimana? Hampir sama Bu. Nah dulu orang tua saya itu setuju jika saya masuk IPA, padahal kan mereka ingin saya masuk IPS karena ingin jurusan saya itu Bu ekonomi. Oke. Nah, apa yang kalian lakukan secara berbeda sehingga orang tua kalian itu setuju dengan pilihan itu? Vira, dimulai dari Vira. Saya Bu. Ya. Kalau tidak salah Bu, saya meminta bantuan kakak saya Bu untuk meyakinkan kedua orang tua saya. Oke, kalau Via bagaimana? Sama seperti Vira Bu, saya meminta bantuan dari kakak saya. Oke, nah kalau Indah sama Amalia bagaimana? Kalau saya Bu, saya meminta bantuan adik saya untuk membujuk orang tua saya. Oke, Indah? Kalau saya Bu, sama seperti Amalia Bu, saya meminta bantuan kepada adik saya untuk membujuk orang tua saya Bu. Oke, nah sejauh mana bantuan itu berhasil? Sepertinya berhasil sih Bu, selalu. Yang lain? Orang tua saya selalu setuju. Orang tua saya langsung setuju Bu. Oke. Nah, jadi, apakah bantuan itu mungkin bisa berhasil lagi? Menurut kalian bagaimana? Berhasil. Mungkin Bu bisa berhasil lagi. Apa saya sebaiknya meminta bantuan mereka ya? Nah, yang lain bagaimana? Mungkin itu Lebih baik jika saya meminta bantuan adik saya lagi. Oke. Nah, sekarang jadi apa yang bisa kalian simpulkan dari perbincangan kita tadi? Dimulai dari Amalia dulu. Jadi bisa saya simpulkan Bu bahwa untuk membuat orang tua saya setuju dengan pilihan saya bisa meminta bantuan adik saya Bu. Oke. Yang kalau Makfir bagaimana? Apa yang bisa kamu simpulkan dari perbincangan kita tadi? Ibu, menurut saya akan meminta bantuan kepada kakak saya lagi untuk membantu membujuk orang tua saya agar dapat setuju dengan pilihan saya. Oke, bagaimana dengan Alfia? Mungkin saya akan meminta bantuan kepada kakak saya lagi. Bagaimana keinginan saya dalam memilih universitas itu terwujud. Oke, kalau Indah bagaimana? Saya juga Bu akan meminta bantuan kepada adik saya lagi agar orang tua saya setuju dengan pilihan saya Bu. Oke, nah jadi kapan kalian meminta bantuan itu lagi? Bu, Oke. cepatnya Bu, kalau bisa hari ini. Oke, Ibu sangat senang atas semangat kalian. Nah,
Apakah masih ada yang ingin kalian sampaikan kepada Ibu? Sudah tidak ada. Tidak ada lagi, Bu. Oke, bagus. Nah, baiklah, sebelum kita menutup kegiatan kita, Ibu minta kalian, salah satu dari kalian mengemukakan kesan-kesan kalian terhadap kegiatan konseling kita hari ini. Ada yang ingin berpendapat? Oke, silakan Bu. Mas Fira. Jadi begini Bu, saya rasa setelah mengikuti kegiatan ini, saya solusi-solusi yang mungkin bisa saya jadikan bagi alternatif bagi permasalahan yang saya hadapi ini Bu. Saya juga sadar bahwa ternyata masih banyak solusi-solusi bagi setiap permasalahan. Oke, bagus sekali. Karena berhubung waktunya sudah habis ya, Ibu untuk kegiatan selanjutnya, kita akan bahas di grup WA saja ya. Iya, siap. Iya Bu, siap. Oke, Ibu berpesan agar kalian tetap semangat dan jangan pantang menyerah dalam mencapai tujuan yang sudah kita rancang tadi. Nah, jangan lupa jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan ketika keluar rumah. Nah, semoga permasalahan yang kalian alami segera selesai agar tidak mengganggu pikiran kalian lagi. Kesalahan Bu. Amin Bu. Saya juga Oke, nah mari kita tutup kegiatan konseling kelompok kita ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, baiklah Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.